Dan untuk reksadana itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih, Bu? Umumnya adalah 100.000, bahkan ada yang 50.000. Jadi Mbak Isna sudah coba belum? Minus dikit tuh saya langsung, enggak deh, saya nggak mau reksadana lagi gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IPB Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reksadana. Tapi sebenarnya apa sih itu reksadana? Dan mekanisme dan juga bagaimana sih cara mengetahui keuntungan-keuntungan dari reksadana itu sendiri. Bersama saya Isnadiar Azkiani dan tentunya di sini sudah kedatangan Dr. Tanti Novianti. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Isna. Oke Ibu, mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Sobat IPB yang sedang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat IPB. Apa kabar semuanya? Nah, tadi kan sempat dibahas tentang reksadana juga ya Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan reksadana itu sendiri? Ya baik Isna, Sobat IPB semua. Jadi reksadana ini adalah salah satu bentuk instrumen dari investasi yang biasanya akan lebih cocok bagi para pemula, terutama yang ingin belajar investasi, kemudian tidak punya waktu, kemudian pengetahuan dan keterampilannya terbatas. Nah, dengan reksadana ini, semua insya Allah bisa ikut berpartisipasi di investasi. Atau sebetulnya ada pemahaman lain bahwa reksadana itu adalah suatu wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang ingin berinvestasi yang kemudian nanti diinvestasikan oleh manajer investasi untuk tentunya mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Begitu Isna. Wah, jadi sebenarnya reksadana ini sangat cocok sekali nih bagi pemula-pemula yang ingin memulai investasi ya Bu? Iya, betul. Baik, dan untuk reksadana itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih Bu? Iya betul, jadi Mbak Isna, reksadana itu ada 4 macam. Pertama ada reksadana pasar uang, kemudian ada reksadana saham, ada reksadana campuran, kemudian satu lagi adalah reksadana pendapatan tetap. Baik Ibu, tadi kan udah ada 4 jenis reksadana. Sebenarnya apa sih Bu, berdasarkan apa keempat jenis tersebut dibedakannya gitu Bu? Ya baik Mbak Isna, jadi Sobat IPB, reksadana itu sebetulnya dari produknya itu ada yang konvensional dan ada yang syariah. Sementara dari pembagian yang 4 jenis itu, reksadana pasar uang misalnya, biasanya itu diperuntukkan bagi yang punya tujuannya adalah kurang dari 1 tahun. Seperti itu, ya. Kemudian biasanya jenisnya itu adalah untuk efek seperti obligasi ataupun deposito. Seperti itu. Sementara kalau yang pendapatan tetap itu biasanya obligasi yang lebih lama gitu ya, seperti itu. Sementara untuk reksadana yang saham itu adalah minimal diinvestasikannya untuk di ekuitas atau yang disebut dengan saham. Nah, kita tahu sendiri bahwa ciri dari saham itu adalah hasilnya besar tetapi resikonya juga besar. Tetapi biasanya mereka yang berinvestasi di reksadana dan saham itu adalah untuk tujuan jangka panjang. Seperti itu. Jadi itu ya Sobat IPB, silahkan Sobat IPB bisa mencoba dari keempat jenis itu dan itu bisa untuk dilakukan oleh pemula. Umumnya adalah 100.000, bahkan ada yang 50.000. Jadi Mbak Isna sudah coba belum? Waduh, sebenarnya saya pernah coba juga nih reksadana, tapi sepertinya kan sebenarnya untuk investasi ini tergantung dengan passion juga ya Bu. Saya juga sempat pernah mencoba reksadana dan itu saya minus dikit tuh saya langsung, enggak deh, saya nggak mau reksadana lagi gitu Bu. Mungkin dari sobat-sobat IPB juga ada yang mengalami hal yang sama ketika returnnya itu turun alias mengalami kurvanya itu turun, itu langsung diambil, itu apakah baik ya Bu? Apa ada waktu-waktu tertentu kapan kita harus mengambil uangnya atau harus dibiarkan saja dalam jangka waktu tertentu? Baik, Mbak Isna dan Sobat IPB, jadi sebetulnya salah satu kelebihan dari reksadana itu sebetulnya bisa diambil sewaktu-waktu. Tetapi ada juga yang sebetulnya reksadana itu ada jangka waktu pada saat jatuh tempo. Jadi tergantung tujuan kita. Silahkan apakah nanti mau diselesaikan sampai jatuh tempo atau kalau ada kebutuhan bisa juga dijual pada saat tertentu, tetapi tentunya
harus melihat bagaimana kondisi dari harga per satuan reksadana. Oke Bu, sebenarnya yang terlibat dalam reksadana itu siapa saja sih Bu yang perlu kita perhatikan gitu? Dan mekanisme dari reksadana itu seperti apa Bu sebenarnya? Ya, jadi di dalam reksadana itu sebetulnya tadi kan bisa diperuntukkan untuk pemula ya, yang punya modal terbatas, kemudian pengetahuan terbatas. Nah, itu dikelola oleh yang disebut dengan manajer investasi. Jadi di situ nanti ada investor tentunya, kemudian ada manajer investasi gitu ya. Kemudian tentunya di situ kita juga harus paham betul di mana kita akan menempatkan reksadana itu sendiri. Oh, jadi nanti di sana ada manajer investasi yang akan mengatur investasi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya gimana sih Bu cara memonitor reksadana kita tuh mengalami keuntungan atau kerugiannya? Ya, biasanya bisa dianggap sebagai kelebihan reksadana. Setiap manajer investasi itu selalu memberikan laporan. Biasanya harian gitu ya. Kita bisa mengecek di dalam web itu sendiri juga bisa. Kemudian sekarang kan banyak platform yang membantu kita gitu ya. Sobat IPB juga bisa ikut banyak platform secara online yang bisa kita manfaatkan untuk kita ikut di reksadana. Nah, di situ juga kita bisa lihat bagaimana sebetulnya NAB atau yang disebut dengan nilai aktiva bersih dari reksadana itu. Ya, apakah nanti mengalami peningkatan dari waktu kita beli awal atau justru mengalami penurunan. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi juga gitu ya, seperti misalnya suku bunga gitu ya. Kemudian kalau kita reksadananya saham berarti tergantung pada sebetulnya bagaimana fluktuasi dari harga saham itu sendiri, IHSG misalnya seperti itu. Iya, jadi kita juga melihat suku bunga dan juga kondisi pasar yang ada ya. Nah, tadi kan juga sempat dibahas mengenai keuntungan-keuntungan dari reksadana itu sendiri. Kan di balik keuntungan pasti ada kerugian alias resiko nih dari reksadana. Apa aja sih Bu yang jadi resiko dari reksadana itu sendiri? Ya, baik Sobat IPB, setiap investasi tentunya punya kelebihan dan punya resiko. Nah, salah satu resiko dari reksadana adalah jika tadi nilai NAB-nya adalah mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan tentunya berarti nilai secara keseluruhan dari reksadana itu juga mengalami penurunan, gitu seperti itu. Atau sebetulnya bisa jadi karena manajer investasi tidak bisa mengelola portofolionya dengan baik. Nah, sehingga hasilnya juga tentunya akan berpengaruh kepada investor, begitu. Waduh, ternyata ada juga ya Bu resiko dari reksadana itu sendiri. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu, kan tadi bahas juga resiko. Gimana sih Bu cara strateginya supaya kita dapat menghindari resiko itu sendiri? Misalkan bisa ada nggak rekomendasi reksadana yang bisa dipilih terutama bagi pemula yang baru nih ingin terjun di reksadana? Ya. Jadi tentunya pertama adalah kita harus selalu mengupdate pengetahuan ya mengenai reksadana itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus memahami juga sebetulnya manajer investasi yang akan kita pilih itu seperti apa. Dan kemudian tadi tentunya jenis dari reksadana itu kan memiliki kelebihan dan resikonya. Nah, itu kita juga harus tentukan dan itu juga salah satunya tergantung pada tujuan investasi kita seperti itu. Wah, menarik sekali ya Sobat IPB perbincangan kita mengenai reksadana. Dan ternyata untuk memulai investasi di reksadana itu kita tidak hanya memerlukan modal saja, tapi kita juga perlu pengetahuan lebih lanjut bagaimana investasi di reksadana itu sendiri. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video ini di IPB Podcast. Saya Isnadia Asgani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.